Cek suara dulu. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Oke, sambil menunggu yang lain untuk bisa bergabung lagi, kita akan memulai ya. Baik, terima kasih sudah melakukan diskusi, ya, tadi diskusi kelompok, dan saya berharap nanti hasilnya bisa dipaparkan nanti di sini, ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, khususnya terkait dengan penentuan atau penyetaraan reaksi redoks dengan metode ion elektron atau metode setengah reaksi. Nah, tadi sudah dibahas juga di masing-masing kelompok, dan nanti hasilnya tolong tolong dikirim ke saya nanti untuk sebagai bukti diskusi, ya. Oke, untuk kegiatan tadi, ya, masing-masing kelompok ini membahas tentang ini. Oke, cukup jelas ya, ada gambar di sini tampilannya. Lembar kegiatan peserta didik yaitu penyetaraan metode persamaan reaksi redoks dengan metode ion elektron. Nah, ini ada beberapa hal. Baik, berarti yang pertama ini, jadi persamaan reaksi redoks dikatakan setara jika, patokannya ini, dikatakan setara jika jumlah ion dan jumlah muatannya sama. Ya, mungkin dulu yang namanya persamaan reaksi itu hanya jumlah ionnya saja, hanya jumlah zatnya saja atau senyawanya saja. Tetapi untuk di reaksi reduksi oksidasi, karena nanti melibatkan ion-ion, maka yang harus sama jumlahnya itu selain jumlah zat juga muatannya. Sudah. Belum bisa coret-coret, tunggu dulu. Ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini contoh pengamatan ya. Kalau memang nanti normal sih mudah-mudahan bisa kita lakukan ini ya. Bisa kita lakukan praktikum. Contohnya adalah ini, suatu larutan K2Cr2O7 teroksidasi. Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, ilustrasi gambarnya ya seperti ini. Ini adanya perubahan warna, khususnya di reaksi redoks itu biasanya ditandai dengan perubahan warna. Itu menunjukkan adanya perubahan bilangan oksidasi. Ya. Itu secara fisik ya, secara fisik bisa kita amati seperti itu. Nah, bagaimana untuk penyetaraannya? Oke, nanti mohon dibantu untuk hasil dari diskusi yang tadi. Nah, ini model 1, suatu larutan K2Cr2O7 teroksidasi. Fe2+ menjadi Fe3+ dalam larutan asam. Sedangkan ion dikromat direduksi menjadi Cr3+. Mungkin maksudnya gini, suatu larutan terreduksi ya. Jadi yang mengalami oksidasinya adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Oke, berdasarkan model 1, tuliskan persamaan reaksi ionnya dan tentukan biloks dari masing-masing unsur. Oke, kalau kita buat persamaan ionnya, kelompok absen 1, silakan. Saya acak saja. IPA 1 dulu lah, IPA 1. IPA 1 untuk absen 1, silakan dibacakan hasil diskusi nomor 1. Ayo dipercepat. Ahmad Gaisan. Halo, Ahmad Gaisan.
Tidak ada? Tidak ada, lanjut. Arcangela, Audrey. Ya, Pak. Ya. Ayo, silakan dibacakan hasilnya untuk yang nomor 1. Bentar, Pak. Belum di-share. Nomor 1, berdasarkan model 1, tuliskan persamaan reaksi ionnya dan tentukan biloks dari masing-masing unsur. Jadi soalnya kan ini, suatu larutan K2Cr2O7 itu berubah menjadi Cr3+ ya. Oke, baik, untuk nomor 1 kita bahas langsung saja. Nanti berikutnya oke, sebentar. Ini biar digeser dulu. Digeser ke sini saja. Oke. Oke, pentul ini saja. Oke, sebentar. Hilang-hilang. Ya. Berarti kita pakai ini saja. Ya, oke. Nomor 1, modelnya K2Cr2O7 ya. K2Cr2O7. Ini kalau dibuat ion jadi ion apa? Kalau mengalami pengionan, ini akan menjadi 2K plus 2K plus Cr2O7 2-. Iya, Cr2O7 2-. Oke, terima kasih Gani dan Alan. Nah, yang diminta adalah reaksi ionnya saja, berarti diwakilkan dengan yang berubah biloksnya. Yang berubah biloksnya itu kan ini. Maka kita bisa menuliskan di sini Cr2O7 2- ditambah dengan perubahannya Fe ya. Besi berubah dari 2+ menjadi 3+. Ini akan menjadi besi 3+, Fe3+, kemudian ditambah hasil reduksi dari Cr2O7 yaitu Cr3+. Nah, ini adalah reaksi ionnya. Kemudian tentukan biloks dari masing-masing unsur. Oke, saya rubah warnanya. Biloksnya apa saja? Oke, sambil dibantu nanti ya. Untuk yang ini, Cr2O7 2-. IPA 2, absen 1. Mohon dibantu jawab. Abraham Linggom. Abraham Linggom, tidak ada. Asyam. Ini pada kemana ini? Asyam? Hadir, Pak. Nah, ada. Oke. Silakan Asyam. Cr2O7 2-. Biloksnya ya, Pak? Biloksnya, ya. 14 plus 12. Berapa? CR2-nya plus 12. Cr2-nya plus 12. Berarti dari oksigen minus 2. Minus 2 kali 7, ini minus 14. Kemudian berapa ditambah minus 14 sama dengan minus 2, yaitu plus 12. Plus 12 kalau mau dibuat per satu atomnya, bagi 2 lagi, berarti plus 6. Itu ya. Iya. Oke, sekalian aja, Asyam, lanjut. Untuk Fe2+-nya berapa, Syam, biloksnya? 2 plus. 2+ ya, atau ini plus 2. Yang ini?
Fe3 plus 3 plus. plus 3, kemudian Cr3 plusnya 3 plus. 3 plus 3. 3. Oke. Ini sama-sama plus 3. Oke, baik. Nah, ini untuk langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, tuliskan setengah reaksi dari persamaan reaksi tersebut. Oke. Saya minta bantu absen berikutnya. Alan. Silakan Alan. Iya Pak, yang reduksi itu Cr2O7 2- menjadi, itu langsung diserahin nggak Pak? Diserahin nggak? Nggak usah, Oh, dikosongkan langsung dulu jadi aja. Cr2O7 2- menjadi Cr3 plus. Cr2O7 2- sebentar. Cr2O7 2- Cr2O7 2- menjadi Cr3 plus. Cr3 plus. Oke, bagus. Ini reduksinya. Untuk oksidasinya berarti Fe2 plus, ya kan? Menjadi Fe3 plus. Fe3 plus. Oke, terima kasih Alan. Nah, itu adalah proses oksidasinya. Ya, dilihat dari perubahan biloxnya dari 6 menjadi 3. Nah, ini kan dari 6 menjadi 3 yang ini. Dari 6 menjadi 3 berarti ini turun. Ya, kalau turun berarti reduksi. Turun biloxnya. Gitu ya. Kemudian dari Fe2 plus menjadi 3 plus. Ini biloxnya naik. Biloxnya naik. Ya. Sehingga ada reduksi, ada oksidasi. Oke. Sampai sini lanjut untuk langkah berikutnya. Oke, berarti yang ini saya close dulu. Oke. Mudah-mudahan tadi masih ingat ya. Langkah berikutnya adalah berdasarkan jawaban nomor 2, setarakan masing-masing setengah reaksinya. Nah, ini kita bahas nanti sekaligus kita tulis ulang dulu ya. Berarti kita tulis ulang dulu. Untuk reaksi reduksinya, kita tulis di sini. Reaksi reduksinya itu adalah Cr2O7 2- ini berubah menjadi Cr3 plus. Oke, kita ambil yang reduksinya dulu. Baik, setelah Alan, absennya siapa? Alexander. Alexander, silakan. Berdasarkan jawaban nomor 2, setarakan masing-masing setengah reaksi. Setarakan setiap unsur selain H dan O. Nah, selain H dan O kita setarakan dulu. Berarti di sini selain H ataupun O ada Cr. Ya, Alexander, bisa dibantu? Yang kiri Cr-nya berapa? Yang kiri Cr-nya 2. Oke, terima kasih Ayesa. Yang kiri CR-nya 2, yang kanan CR-nya 1. Maka samakan dulu jumlahnya. Langsung aja otomatis. Berarti kita kalikan di sini 2. Oke, gitu ya. Atau saya ganti warna supaya ini ya, supaya bisa membedakan langkah-langkahnya. Oke, ini saya ganti 2. Nah, 2 ini adalah pengalih untuk menyetarakan atau menyamakan jumlah CR. Oke, berarti langkah yang pertama sudah selesai. Kemudian yang kedua, setarakan atom O dengan menambahkan H2O. Oke, atom O di sebelah kiri ada berapa? 7. O di kiri ada 7. Saya tuliskan di sini ya. Untuk di kiri O-nya ada 7. Nah, maka di kanan pun harus ditambahkan 7 oksigen dengan cara menambahkan H2O. Maka ini tambahkan 7H2O. Ya. Itu untuk menyamakan oksigen. Nah, dengan menambahkan H2O, maka ada muncul hidrogen. Maka setarakan H dengan menambahkan ion H+. Oke. Ion H+ ada berapa di kiri? Atom H ada berapa di kiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Nol. yang 0 ya. Nah, sementara yang di kanan
Ada juga. Ada 14, Pak. 14. Ada. Iya, 14. 14. Tunggu. Ini nggak bisa keluar sebentar. Nah, ya. Maka kita tambahkan H+ ya untuk menyamakan jumlah hidrogennya sebesar atau sejumlah 7 kali 2, 14. Nah, gitu. Jadi di sebelah kanan ini hanya ada 14, sementara sebelah kiri kosong. Maka tambahkan H+. Oke? Nah, ini langkah yang ketiga. Jadi sampai menambahkan atau menyamakan jumlah-jumlah atomnya. Ya, begitupun untuk reaksi yang keduanya, yaitu reaksi oksidasinya. Di reaksi oksidasi itu melibatkan Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, samakan jumlah H-nya, selain H-nya, Fe jumlahnya sudah sama, kemudian tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen, maka cukup seperti itu saja untuk oksidasinya. Oke. Kemudian nomor 4, berdasarkan jawaban nomor 3, setarakan muatan dengan menambahkan elektron pada sisi kanan reaksi oksidasi dan sisi kiri reduksi. Nah, ini udah dikasih penjelasan bahwa sebelah kanan ditambahkan reduksi elektron itu untuk yang reduksi, untuk yang oksidasi, sementara elektron di sebelah kiri untuk yang reduksi. Atau bisa juga kita lihat dari jenis muatannya. Ya, jadi reaksi yang sudah dibuat kan gini, Cr2O7 2-. Nah, ini kan menjadi Cr3+, ya. Saya masih sama warnanya supaya membedakan, ini berarti kali 2, kemudian ini ditambah 14H+. Nah, kalau kita lihat muatan sebelah kiri berapa? Muatan sebelah 12. kiri Ya, 14 dikurangin 2, 12 ya. Iya. Muatan sebelah kiri plus 12 muatannya. Sementara muatan di sebelah kanan 2 kali plus 3 plus 6. Maka ada selisih 6. Nah, selisih ini ditambahkan elektron supaya muatannya sama. Ditambah 6 elektron. Gitu ya. Sehingga muatan kiri dan kanan sama. Begitupun untuk reaksi oksidasinya. Reaksi oksidasinya yaitu mulai dari Fe2+ menjadi Fe3+. Oke. Maka tambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 3. Maka tambahkan elektron di sebelah Kanan. Ya, sebelah kanan plus elektron. Ya, atau kamu cukup memperhatikan kalimatnya, ini juga udah jelas. Jadi elektron ditambahkan di sisi kanan untuk oksidasi, di sisi kiri untuk reduksi. Nah, setelah reaksi ini berhasil kita tulis, langkah berikutnya adalah samakan jumlah elektron untuk kedua reaksi. Nah, yang atas kan melibatkan 6 elektron, yang bawah melibatkan 1 elektron. Maka pakai KPK ya kalau di matematik. Kelipatan persekutuan terkecil. Antara 6 dan 1, berapa KPK-nya? 6, Pak. 6 ya. Oke, KPK-nya 6. Oke, jadi nomor 5 ini nggak cukup ya, saya geser aja ya. Nomor 5 ini saya geser, mudah-mudahan. Oke, reduksi oksidasinya di bawah. Berarti harus dibuat ulang lagi. Oke, tidak masalah. Oke, ini hanya review aja kan tadi sudah ya, sudah dibahas juga di kelompok masing-masing. Oke, kita buat lagi reaksi reduksinya tadi Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron ya menjadi 2 Cr3+. Itu reduksinya, sementara oksidasinya Fe atau kita gabungkan berdekatan aja ya supaya bisa dicoret.
Oke, yang ini berarti Fe2+ menjadi Fe3+ tambah elektron. Nah, ini pengalinya yang atas kali 1, yang bawah kali 6. Gitu ya. Sehingga kita bisa buat di bawahnya Cr2O72- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron. Ini menjadi 2Cr3+. Kemudian yang ini 6Fe2+ menjadi 6Fe3+ ya, ditambah 6 elektron. Oke, kita jumlah lagi. Mudah-mudahan kelihatan di sini ya. Maka hasil akhirnya berarti 6E kita coret. Hasil akhirnya adalah Cr2O72- ditambah 6Fe2+ ditambah 14H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 6Fe3+. Oke, itu sudah hasil akhir. Pak, Ya, boleh nanya nggak? ya silakan Ellen. Itu yang plus 7H2O-nya masuk atau nggak usah, Pak? Tadi belum ketulis ya? Oh ya, terima kasih. Di sini ya harusnya ya? Mm-mm. Oke. Terima kasih Ellen, tadi kelewat. Ini harusnya 7H2O ya. Maka ini tambah 7H2O. Ya, sehingga nanti hasil akhirnya kita tulis di bawah saja ya. Plus 7H2O. Baik, terima kasih Ellen sudah mengingatkan. Ada lagi yang ditanyakan? Pak Asep. Kan tadi kan saya coba diskusi itu. Nah, cuma pas saya diskusi itu saya bingungnya di K2CR2O7-nya. Jadi kita diskusi itu mentoknya di nomor 1, Pak. Terus habis itu waktunya udah kelar aja tiba-tiba. Terus nanti kita bikin lagi atau serahin yang jujurannya aja, Pak? Yang ya sudah nggak apa-apa, yang ada di situnya saja. Pokoknya real time aja. Oh, real time aja. Realnya seperti itu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Alan. Yang penting ada ininya, ada pengalaman belajarnya seperti itu. Oke, baik. Saya geser ke bawah. Nah, setarakan muatan dengan menambahkan elektron pada sisi kanan reaksi reduksi oksidasi tadi sudah ya. Kemudian jumlahkan. Nah ini, jumlahkan kedua setengah reaksi sehingga elektron dapat dihilangkan. Lengkapi penyetaraan dengan pemeriksaan seluruh persamaan reaksi secara menyeluruh. Ini tujuannya untuk mengembalikan lagi zat-zat yang sementara tadi disimpan dulu istilahnya. Oke, ini teori masuk. Baik. Jadi kesimpulan akhirnya nanti seperti itu. Jadi ada beberapa langkah nih yang sebenarnya untuk menegaskan jumlahkan kedua setengahnya ini kan berurutan ya. Jadi ada step-stepnya. Oke, ini hasil diskusi kamu. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan untuk yang ini? Jadi kita bahas soal selanjutnya. Iya. Setelah ini kita akan bahas soal yang di bawahnya. Untuk beberapa suasana. Di sini kan baru suasana asam. Oke, baik. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ya. Kita lanjut. Mohon tetap diperhatikan. Oke, contoh yang ini. Ini kan ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke tahap akhir. Suasana asam. Baik, karena ini space-nya kecil, saya ganti share screen-nya nanti ya. Jadi CuSO4 ditambah HNO3. Ini nggak min harusnya. CuNO3 2 kali ditambah H ditambah H2O ditambah NO. Baik. Oke, saya stop share dulu.
Kita ganti ini. Ya. Kita ganti ini ya. Soalnya masih ingat tadi apa? Kita anggap nomor 2. CU. CUS. CUS. CUS ya. CUS ditambah apa? HNO3. HNO3 menjadi CuNO3 dua kali. Tambah S tambah S tambah H2O plus NO. H2O plus NO. Baik. Nah, sebelum dibagi tentunya sebelum dibagi 2 tentunya kita harus tentukan dulu biloks masing-masing. Ya, sama halnya tadi di langkah pertama. Hanya saja mungkin tata letaknya harusnya tentukan biloks masing-masing, baru kemudian dibagi 2. Mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Oke, kita bisa perhatikan nomor 2. Untuk biloksnya, CUS. CU berapa? Plus 2 bukan? Ini CU, betul. Diambilnya dari S-nya ya. S itu kan minus 2. Maka CU-nya plus 2. Oke, betul. Kemudian HNO3. Pak, HNO3-nya ada minnya atau enggak, Pak? Oh, enggak. Itu salah ketik. Mohon maaf, itu harusnya enggak ada. HNO3-nya saja. HNO3, oh ya, ini suasananya asam ya. Suasana bukan Pak N-nya, Pak. N-nya plus 5 ya, Pradana. Oke, betul. Jadi oksigennya minus 2 kali 3 min 6. Min 6 ditambah H-nya plus 1. Maka nitrogennya plus 5. Oke. Kemudian yang ini CuNO3 2 kali. Bagaimana? Yang paling mudah adalah ketika kamu menemukan banyak zat diionkan, itu akan kelihatan ya, diionkan. Jadi Cu itu kalau diionkan menjadi Cu2+, ya kan, ditambah NO3-1, jumlahnya 2. Nah, sehingga ini kita peroleh Cu-nya berarti plus 2, kemudian nitrogennya bisa dihitung. Ini kan min 2 ya. Min 2 kali 3 min 6. Min 6 berarti plus 5. Ya, jadi nitrogennya plus 5. Jadi bisa kita tuliskan di sini Cu-nya plus 2, nitrogennya plus 5, oksigennya min 2. Oke, seperti itu ya. Kemudian S berapa S? Ada yang tahu S? 0. Oke, karena ini tunggal ya. 0. Kemudian H2O. Ini biasa ya. O-nya min 2, H-nya plus 2 ya totalnya. Atau kalau dibuat per satu atomnya plus 1. Kemudian NO. O-nya berapa? Min 2. O-nya min 2. Nitrogennya? Plus 2. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat mana yang reduksi, mana oksidasi. Untuk Cu ternyata tidak berubah. S ternyata berubah dari plus 2 menjadi 0. Ini reduksi apa oksidasi? Oksidasi ya. Oksidasi. Kemudian nitrogen dari plus 5 ke plus 5 ke plus 2. Berarti kita tarik yang ini ke yang berubahnya saja. Ini turun, berarti ini reduksi. Oke. Sehingga kita bisa menuliskan untuk reduksinya, ya, reduksinya adalah HNO3 itu menjadi NO. Itu reduksinya. Sementara oksidasinya adalah CuS menjadi S. Nah, ini ada catatan lagi bahwa atom-atom yang tidak mengalami perubahan biloks itu boleh disimpan. Saya ulangin ya, atom-atom yang tidak mengalami perubahan biloks itu boleh disimpan. Sehingga reduksi ini boleh kita tuliskan dalam berupa
persamaan ion. Yaitu untuk reduksinya adalah NO3- ya menjadi NO. Itu reduksinya. Sementara oksidasinya adalah Cu kan sama, maka kita ambil S-nya. S itu 2- ya, menjadi S. Nah, ini adalah reaksi ion dari reduksi dan oksidasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada, saya lanjutkan. Nah, untuk tahapan-tahapannya kita gabungkan satu baris ya. Jadi untuk reduksi, kita tulis ulang lagi. Jadi NO3- kita kasih space agak lebar menjadi NO. Kemudian oksidasinya di sini. Oksidasinya S2- menjadi S. Oke, baik. Langkah yang kedua ini ya, membagi dua, reduksi dan oksidasi. Langkah berikutnya adalah samakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilog. Atau kalimatnya, samakan jumlah atom selain hidrogen dan oksigen. Nah, itu bahasa gampangnya. Selain hidrogen dan oksigen kan hanya ada N di sini ya. Jumlah N di sini 1, di sini 1. Berarti sudah setara. Kemudian samakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O pada suasana asam ya. Oke, di sebelah kiri oksigennya ada berapa? 3. Oke, sebelah kanan 1. Maka yang sebelah kanan kita tambahkan H2O sebanyak kekurangan oksigennya. Berapa? 2. Berarti ini tambahkan 2. Gitu ya. Tambahkan 2 H2O. Oh ya, oke. Ini saya ganti warna saja ya, biar bisa membedakan penambahan-penambahannya. Saya ganti warna merah deh. Oke, ini tambahkan 2 H2O. Baik. Karena ada muncul H2O, maka muncul hidrogen. Sebelah kanan hidrogennya berapa? 4. Sebelah kiri belum ada, maka setarakan jumlah hidrogen dengan penambahan H+. Sebanyak jumlah hidrogennya. Jadi sebanyak 4. Oke, good. Nah, setelah ini baru kita cek samakan muatan. Kita cek muatan. Untuk muatan NO3- berapa muatannya? -1. Ditambah untuk yang ini plus 4 ya. Sama dengan berarti berapa? -1 tambah plus 4? Ini -1, -4, plus 3. Oke, plus 3. Sementara yang ini NO nilainya 0, H2O nilainya 0 juga. Maka tambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih besar. Ya. Atau bahasa mudahnya, untuk reduksi, elektron di sisi kiri sebanyak selisih muatannya. Selisih muatannya kan 3, maka tambahkan 3 elektron. Oke, sampai sini dulu reduksi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada, berarti sudah lumayan sangat paham ya. Lanjut ke oksidasinya. Reaksi oksidasi, yang pertama setarakan jumlah atom selain hidrogen oksigen. Berarti hanya S di sini. Jumlahnya masing-masing 1. Samakan jumlah oksigen, tidak ada. Samakan jumlah hidrogen juga tidak ada, ya kan? Berarti lanjut ke muatan. Muatan di sebelah kiri berapa? -2. Muatan -2. Sebelah kanan? 0. 0. Oke, -2 dan 0. Maka tambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih besar. Berarti sebelah di kanan ya, sebelah kanan. Sebanyak 2 elektron. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah menyamakan jumlah elektron yang terlibat. Reaksi atas atau reaksi oksidasi jumlahnya 3, reaksi yang bawah jumlahnya 2. KPK dari 3 dan 2, 6 ya, atau kali silang langsung berarti ya.
Berarti yang atas kali Kali 2. yang atas kali 2, yang bawah kali 3. Oke, yang atas kali 2, yang bawah kali 3. Maka saya buatkan hasil akhir di sininya di sebelah kiri. Ini kali 2 berarti jadi 2NO3- ditambah 8H+ ditambah 6 elektron menjadi berapa nih? 2NO ditambah 4 nggak muat. Ditambah 4H2O. Oke, saya kecilkan dulu. Ini ditambah 6 elektron menjadi 2NO ditambah 4H2O. Baik. Oke, untuk yang bawahnya kali 3 ya. Mohon dibantu Asyam. Berarti berapa? 3S2-. 3S2- menjadi 3S ditambah 6 elektron. Oke, kita tambah. Elektronnya coret. Nah, maka ini hasil akhirnya yaitu kita tulis 3S-nya dulu, 3S2- ditambah 2 NO3- ditambah 8H+. Oh, maaf, nggak muat. Nggak muat, saya geser ke bawah. Saya geser ke bawah sini aja ya. Anggap aja papan tulis di whiteboard-nya kepenuhan. Ya, kalau di kelas kan begitu. Nah, paham kali ya kalau begini ya? Oke, ini berarti 2NO3- ditambah 8H+, terus ditambah 3S. 3S-nya kita tulis depan deh. 3S2-. Nah, ini. Kemudian menjadi NO-nya 2NO ditambah 4H2O ditambah 3S. Gitu ya. Nah, ini belum selesai. Maka harus selesaikan dengan cara zat-zat asalnya kita balikan lagi, kita kembalikan lagi. S ini asalnya dari CuS, maka kita tambahkan di dalamnya, berarti ini 3 CuS. Jadi otomatis Cu-nya kali 3. Kemudian ditambah, nah ini kan NO3-nya dari HNO3, kita tuliskan dulu aja HNO3. Sebanyak berapa? 2. Ditambah H+-nya berarti jadi berapa? Nah, ini harus hati-hati langkah-langkahnya seperti ini. Ingat di sini, hidrogen itu ada 8. Ya. Kepake 2 ke sini. Dipakai 2 ya. Maka ini sisanya 6. 6, betul. Jadi kamu tuliskan atau kita tuliskan di sini 6. Ini untuk mempertahankan jumlah hidrogen supaya sama. Oke. Kemudian berikutnya adalah, nah yang dihilangkan kan ini nih, CuNO3. Kita masukkan lagi. CuNO3 2 kali. Sebanyak berapa? Sebanyak jumlah Cu. Nah, di sini jumlah Cu-nya kan 3. Maka kita langsung otomatis tambahkan 3 di depannya. Oke, kemudian ditambah NO atau ditambahkan S ya, sesuai dengan urutan, ditambahkan 3S, kemudian ditambahkan 4H2O, baru terakhir NO sebanyak 2NO. Nah, apakah ini sudah setara? Mari sama-sama kita cek. Saya mohon bantuannya Unik. Mohon dibantu jumlah Cu berapa kiri dan kanan? 3, Pak. 3, oke. Kemudian jumlah S kiri kanan? Udah 3.
Sudah sama 3, oke. Kemudian jumlah hidrogen oksigen belakangan. Jumlah nitrogen. Jumlah nitrogen. Jumlah nitrogen sebelah kiri berapa? Sebelah kiri 2. Sebelah kiri 2, sebelah kanan banyak. Berapa nih? 3 kali 2, 6, ditambah 2. 8 ya? Oke, 8. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Caranya adalah kita gabungkan ini. Karena di sini kan muncul hidrogen nih. Sementara di zat asal itu tidak ada. Maka ini bisa dilebur, digabungkan ke sini. Dengan cara jumlah total. Maka ini akan dihasilkan 8HNO3. Nah, dengan demikian nanti jumlah N-nya jadi 8. Sudah setara dengan sebelah kanan. Oke? Caranya gitu ya. Baik. Kemudian kita lanjut hidrogen. Nah, sekarang hidrogen berapa? Unik di sini? Hidrogennya ada Hidrogen ada 8. 8. Oke. Hidrogen ada 8. Kemudian di sebelah kanan 8 juga. 8 juga. Terakhir oksigennya. Oksigen di sini ada berapa? Di sebelah 6. kiri. Berapa? 6. 6. Ngambilnya yang bawah. Oh. Iya, setelah dirubah. 24. Oke, kita cek yang di sebelah kanan. 3 kali berapa nih? 3 kali 2, 6 kali 3. 18 ditambah berapa nih? 4, 22. 24 udah. Ditambah 2, 24. Oke, berarti sudah setara. Nah, ini reaksinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, atau sebelum disimpulkan, ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk langkah-langkahnya. Apakah ada yang masih belum paham? Pak, tadi bisa jadi 8HNO3, kenapa Pak tadi? Oke, baik. Saya ulangin ya. Kenapa bisa jadi 8HNO3? Untuk menyamakan jumlah nitrogen. Jumlah nitrogen di sebelah kiri itu 2. Sementara di sebelah kanan, 3 kali 2, 6, ditambah 2 kali N, 8. Nah, maka supaya tidak merubah jumlah yang lain, ya, otomatis di sini kita buat saja 8HNO3. Karena ada limpahan hidrogen juga gitu kan. Ada hidrogen H+ tersedia di sini 6. Maka tinggal digabungkan saja. Ya, dengan penambahan itu nanti otomatis nitrogennya sudah sama ruas kiri dan ruas kanan. Oke, Pak. Oke. Ya, terima kasih Sam, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya stop share dulu di sini. Nah, kita kembali ke LKPD. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh ya yang nanti bisa kalian pelajari. Mulai dari yang tadi kita sudah bahas, suasana asam, kemudian ini juga suasana asam, langkah-langkahnya sama. Nah, mungkin juga nanti ada suasana basa. Nah, perbedaannya apa? Ada yang sudah paham nggak? Apa perbedaan suasana asam dengan suasana basa untuk mengenai langkah-langkahnya? Kalau basa ditambah ohamin bukan Pak? Kalau basa, betul. Kalau basa ditambahkan ohamin. Ya, nah ditambahkan ohamin. Kalau asam ditambahkan H+. Ya, betul. Terus penambahan H2O-nya bagaimana? Adakah perbedaan yang signifikan? Kalau basa itu tambahannya ke yang kelebihan O ya, Pak? Ya, betul. Ya, terima kasih Ellen, betul. Jadi kalau basa
tambahkan H2O pada yang kelebihan oksigen. Berbeda dengan asam ya. Kalau asam, tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan. Sementara basa tambahkan pada yang ruas kelebihan. Kemudian setarakan atau samakan jumlah hidrogen. Untuk asam ditambahkan H+, untuk basa ditambahkan OH-. Nah, Mengingat H2O ditaruh di tempat yang kelebihan oksigen, betul? itu berhenti sampai berapa oksigen gitu kira-kira? Atau saya tambahkan OH- dulu biar setara? Betul, betul. Ya, terima kasih Gani, pertanyaannya bagus. Jadi, yang ditambahkan adalah sebanyak selisih oksigennya. Misal, ruas kiri oksigennya dada, ruas kanan kelebihan oksigennya 4 misalnya. Maka tambahkan H2O-nya sebanyak 4. Nanti otomatis OH-nya sebanyak 8. Gitu. Ya. Sama halnya dengan yang asam juga sama. Tambahkan H2O sebanyak jumlah selisih O-nya atau kekurangan O-nya. Kalau yang basa, tambahkan H2O sebanyak kelebihan O-nya. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Nanti silahkan dipelajari lagi aja di beberapa soalnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Ya, kalau begitu kita sudah di akhir pembelajaran, ya. Jadi kita akan mereview sedikit tadi langkah-langkah yang sudah dipelajari. Mungkin ada beberapa versi bahasa sebenarnya ya. Ini bahasa sendiri itu lebih bagus, ya. Silakan. Yang penting mudah dipahami. Nah, saya ambil dari suatu sumber ini ada beberapa langkah yang tentunya tadi sama LKPD juga sama. Bahwa langkah yang pertama seperti ini, ya. Jadi menentukan bilangan oksidasi, kemudian membagi dua ya. Prinsip dari reaksi setengah reaksi ini kita bagi dua. Satu untuk reduksi, satu untuk oksidasi. Nah, selanjutnya, oke, sebentar ini. Oh ya, baik. Selanjutnya ini, masing-masing setengah reaksi disetarakan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Atau bahasa mudahnya tadi, selain hidrogen dan oksigen. Kemudian setarakan oksigen dengan menambahkan air. Untuk yang suasana asam, tambahkan pada ruas yang kekurangan. Untuk suasana basa, tambahkan ruas yang kelebihan. Gitu ya. Nah, ini khusus untuk suasana asam kalau ini. Kemudian setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Tadi di LKPD juga sudah sangat rinci banget ya, bahwa reduksi itu elektronnya sebelah kiri, oksidasi elektronnya sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah samakan jumlah elektron dengan cara bisa langsung dikali silang atau dicari KPK-nya, nilai KPK-nya. Ya. Kemudian dijumlahkan. Dan tidak lupa untuk mengembalikan kembali seluruh zat-zat yang tadi disimpan. Ya, jadi kurang lebih kesimpulan pembelajarannya seperti itu. Ya, terima kasih hari ini sudah mempelajari penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ya, dan minggu depan nanti kita akan mereview ulang, ya, mereview ulang dengan beberapa latihan soal, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, ya, dan silakan nanti bisa dipelajari LKPD-nya. Di situ ada beberapa latihan soal yang belum sempat kita bahas. Kita tutup ya, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Pak. Oke, sama-sama. Ya, Makasih, Pak. ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya.